saya Lukmayana Zulfaiyati dari kelas M17D Manajemen Universitas Gelora Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar kerja praktik saya selama sebulan di kantor Kelurahan Desa Cibalongsari dengan judul Perhitungan Anggaran Biaya dalam Pencapaian Pendapatan Desa Cibalongsari. Latar belakang, anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti pada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya, sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Adapun alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui beberapa poin yang mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat awam akan sistem pemerintahan. Misalnya, berapa anggaran biaya yang didapat pada desa tersebut, lalu bagaimana untuk realisasinya belanja langsung tersebut, terkhususnya untuk daerah Cibalongsari, Kelari, Karawang itu sendiri. Dan yang terakhir, penulis ingin mengetahui bagaimanakah perhitungan anggaran biaya pendapatan pada desa Cibalongsari tersebut. Gambaran umum perusahaan. Nama instansi itu adalah Kantor Kelurahan Desa Cibalongsari. Tanggal berdirinya 21 Juli 1984, alamatnya di Jalan Raya Kopal, Kelari, Karawang. Jumlah karyawannya itu ada 20 orang, jenis perusahaannya itu instansi pemerintah, emailnya ds.cibalongsari@gmail.com. Desa Cibalongsari adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Desa Cibalongsari berasal dari kata Cai Balongsari. Oleh para tokoh masyarakat disetujui menjadi Desa Cibalongsari. Sebelum desa Cibalongsari dibentuk berasal dari desa Kelari. Setelah ada pemekaran wilayah pada tahun 1970, desa Kelari dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Kelari bagian barat atau sedang irigasi menjadi desa Kelari dan wilayah Kelari bagian timur menjadi desa Cibalongsari. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, ya Grand Theory Manajemen. 1. Pengertian manajemen yang berdasarkan pada KBBI adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai suatu tujuan sasaran. Pengertian yang kedua adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, menurut P.Q. Griffin mengemukakan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan terhadap sumber daya dalam rangka mencapai suatu sasaran secara efisien dan efektif. Efisien di sini dimaksudkan bahwa tujuan tercapai sesuai dengan perencanaan, dan efisien berarti tugas yang dilakukan secara benar dan terorganisir serta sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Yang ketiga, menurut Mary Parker Follett mengartikan pengertian manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memberdayakan orang lain. Pengertian tersebut menyebut jika seorang manajer harus bisa mengatur dan juga mengarahkan karyawannya supaya mencapai target sasaran. Middle Theory, yaitu manajemen keuangan. Yang pertama, menurut James C. Van Horn, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Nomor 2, menurut Harris M. and Robbie S. dalam buku pengantar manajemen, pengertian manajemen keuangan atau financial management adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan tersebut. Yang ketiga, menurut C.L. Massey, manajemen keuangan adalah aktivitas operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menggunakan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu yang Rand Theory APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Nah, menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya itu ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, khususnya pada bidang keuangan. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis suatu perusahaan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dengan mengandalkan data yang dapat diangkat menjadi masalah yang kemudian disusun sebagai tugas akhir. Metodenya yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dimana teknik pengambilan berasal dari CSOP dan dokumen yang ada di Desa Cibalong Sari Kelari Karawang. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama saya itu di sana adalah dilakukan mahasiswa selama kerja praktek itu melakukan input data anggaran dana desa Cibalong Sari tahun 2019. Di mana tugas pendukungnya itu ada tugas pendukung penulis melakukan input data laporan BPJS masyarakat Desa Cibalong Sari tahun anggaran 2020, membuat surat-surat seperti surat keterangan surat keterangan usaha, SKU, surat domisili warga, surat wasiat, dan pendaftaran pembuatan IKTP. Permasalahan dan solusinya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai perhitungan anggaran dan pendapatan belanja daerah Desa Cibalong Sari pada tahun 2019. Solusinya terkait permasalahan mengenai perhitungan anggaran biaya, maka solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi instansi adalah dengan menyusun dan dihitung apa saja anggaran, pendapatan, dan belanja daerah Desa Cibalong Sari. Solusinya itu ada sebagai berikut. Perhitungan anggaran dan belanja daerah Desa Cibalong Sari. Pendapatan desa itu sebesar 22.800.000. Dana desa APBN itu 1.048.822.000. Alokasi dana desa APBD itu ada 1.323.480.000. Bagi hasil pajak atau retribusi itu ada sebesar 600.770.000. Bantuan keuangan itu ada 127.288.000. Pendapatan lain-lainnya itu ada sebesar 25.000. Jadi semua total pendapatan itu ada 3.202.480.000. Kesimpulannya, setelah penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di perusahaan atau kantor instansi pemerintah Desa Cibalong Sari, penulis mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semuanya terkait dalam dunia kerja. Sehingga penulis dapat menambah wawasan ilmu yang penulis pelajari selama kegiatan kerja praktik berlangsung. Karena dalam kegiatan kerja praktek ini, penulis bisa mengaplikasikan suatu saat nanti jika penulis sudah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Di samping itu, penulis dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara perhitungan anggaran dana desa, atau lebih tepatnya kita bisa mengetahui alur dari alokasi dana desa tersebut. Saran untuk desa, diharapkan semua aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu juga, untuk anggaran dana desa agar dibuat lebih transparan, guna dapat dilihat oleh masyarakat Desa Cibalong Sari sebagaimana mestinya. Ini adalah berikut foto kegiatan saya selama ada di sana. Terima kasih. Sekian laporan presentasi dari hasil kerja praktik saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.